Yes guys, welcome back with me, Joran. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan video gue yang sebelumnya yang ngomongin soal mindset. Mungkin gue kasih judulnya mindset seorang pecundang. Asik. Agak kasar banget ya. Anyway, nggak apa-apa. Semoga ini bisa membuka wawasan kalian dan semoga juga bisa merimain kalian buat punya mindset yang lebih positif lagi. So welcome to Joran's YouTube channel. Oke, jadi sebelumnya gue mau, should I say sorry? Kan biasanya gue bikin fashion, terus sport, tapi sekarang kayak akhir-akhir ini ngomongin soal tips-tips pengembangan diri, kayak gitu-gitu ya. Kayak I don't know, gue lagi suka aja kayak buat sharing-sharing tentang hidup gitu. Karena buat gue kayak pengen bisa jadi berkat aja buat orang banyak gitu. Kayak fashion sama sport, kayak kemarin 2 tahunan sudah cukup. Nanti gue akan tetap bikin-bikin lagi gitu, cuma lagi gue selingin aja sekarang ya. Semoga tetap akan stay nonton sampai di akhir video kali ini pastinya. Karena kalau menurut gue mindset ini cukup penting buat kita hindarkan dalam otak-otak kita ini nih. Yang suka banyak toxic yang masuk gitu. Jadi biar kita bisa lebih produktif, lebih bisa menjalani hidup ini dengan penuh antusias pastinya ya. Jadi bukan gue menggurui, karena gue juga toxic ini masih suka muncul juga di otak gue. Jadi ini buat gue merimain diri gue sendiri juga pastinya gitu. Karena gue juga nggak mau jadi pecundang. Anyway, nah juga sebetulnya gue juga agak gergetan nih sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang rendah diri gitu atau minderan. Itu gue juga termasuk orang yang minderan. Gue pun juga sempat membenci diri gue sendiri. Kayak anjir, gue kenapa jadi orang yang introvert, kenapa gue jadi orang yang pemalu banget, yang minderan banget, gak pedean gitu. Kayak itu semua sebetulnya harus dirubah dan gue masih berusaha sampai sekarang untuk merubahnya lagi. Tapi sudah cukup baik banget dari dulu gue yang benar-benar tidak bisa ngomong depan banyak orang, gue benar-benar gak bisa bergaul dengan banyak orang. Jadi kayak itu perubahan-perubahan yang sudah terjadi sampai saat ini. Tapi tetap aja nama biasanya kayak introvert, super introvert, pasti akan ada muncul-muncul mindset yang seperti ini juga nih contohnya nih gitu ya. Jadi gue langsung sebutin aja di sini. Gue tulis 10 mindset yang menurut gue harus kita hindari di dalam hidup ini. Yang pertama adalah, ini kata-kata gue yang bikin sendiri ya. Jadi kan ini bahasa gue gitu. Jadi ntar tinggal ya, penting intinya maksudnya nangkep lah ya. Yang pertama adalah besok deh gue kerjainnya gitu. Nah ini tuh besok deh gue kerjainnya, kayak banyak banget kan. Kayak misalnya kita disuruh apa di dalam pekerjaan kita, atau misalnya kayak kita udah punya tugas apa, kayak udah besok aja lah gitu. Kayak hari ini masih santai-santai aja deh, besok aja gitu. Jadi ini salah satu mindset yang menurut gue akhirnya gue sadari juga ini salah, karena waktu itu sangat terbatas banget ya kan dalam hidup kita, dan juga kesempatan itu kadang-kadang tidak datang 2 kali. Jadi kalau menurut gue ketika kesempatan datang, ketika kita dapat tugas, lebih baik lakukan do it now. Apapun itu, do it now. Jangan udah besok deh gue kerjain, atau besok aja lah, nggak besok bisa, masih ada waktu besok gitu. Nah kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok gitu kan. Ketika kita dapat pekerjaan sekarang nih, project, dan kita harus mulai misalnya bikin konsep dan lain sebagainya sekarang, tiba-tiba besok aja lah, tiba-tiba besok dapat project yang lebih besar lagi, tiba-tiba ada project banyak lagi, pekerjaan kita makin numpuk gitu loh. Jadi kayak jangan menunda-nunda waktu, do it now, jangan besok. Itu mindset yang pertama. Yang kedua adalah dia aja deh, jangan gue gitu. Ini orang-orang yang rendah diri atau yang minderan, atau yang ya dikasih kesempatan malah nunjuk orang lain gitu. Sebetulnya seharusnya ketika kita dikasih kesempatan, just take it gitu, karena kesempatan tuh jarang banget datang ya kan. Manfaatkan ini sebagai pembelajaran lo gitu, karena lu kalau nggak mencoba lu nggak tahu gitu. Kalau lo kasih ke orang lain lagi, kapan lo akan berkembang buat diri lo sendiri gitu. Jadi jangan suka oper-oper berkat lo buat orang lain ya. Jadi itu dia mindset kedua, dia aja deh, jangan gue, jangan itu tuh janganlah. Coba harus belajar percaya diri. Yang ketiga, ini salah siapa ya gitu. Ketika masalah datang, kita suka mencari siapa yang salah daripada kita mencari solusinya gimana gitu. Emang benar, mungkin orang kadang-kadang suka ini manusiawi lah. Gue juga suka mencari-cari siapa yang salah gitu. Tapi lebih baik kalau kita bisa, termasuk gue juga, daripada mencari siapa yang salah, mending kita mencari solusi dari permasalahan yang ada itu gitu. Walaupun itu bukan salah kita, ya nggak ada salahnya kita juga membantu mencari solusi. Akan membuat diri kita semakin berkembang juga, ya kan? Pastinya gitu. Yang keempat adalah coba hidup gua kayak dia gitu. Ya, nah ini juga salah satu mindset yang kurang oke nih, bahkan tidak bagus banget gitu, karena kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita dapat gitu. Sedangkan sebetulnya
kita bisa mengembangkan diri kita itu dari apa yang ada di tangan kita gitu. Jadi kita gak usah mikirin orang lain atau kita berharap hidup kita kayak orang lain, karena emang lu pikir mereka nggak punya masalah, mereka juga punya masalah, cuman bagaimana menghandle-nya kan kita nggak tahu. Itu setiap orang punya kapasitasnya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu merasa iri dengan orang lain, bersyukur aja dengan apa yang kita punya, dan gak usah iri-iri sama hidup orang lain. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah, aduh sibuk, gua nggak punya banyak waktu bro. Nah ini dia nih, ini juga nih, kalau misalnya suka banyak alasan karena pekerjaan sudah numpuk, terus kayak aduh gua nggak punya banyak waktu buat ngerjain ini dan itu gitu, kayak ya mungkin sometimes kita harus tahu kapan kita bilang cukup gitu, dan emang kalau kita nggak punya waktu kita harus ngomong apa adanya. Cuman kalau buat orang-orang yang emang menjadikan waktu sebagai alasan doang untuk dia menghindar dari tanggung jawab yang diberikan kepada dia, itu yang salah gitu. Jadi yang nomor 5 ini bisa baik dan bisa juga enggak, tergantung dari motivasinya kita ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah ya dia kan dari orang yang kaya. Ini dia nih, kurang banyak nonton YouTube yang banyak gitu. Coba cari-cari di YouTube video-video orang yang dari yang terlahir miskin tiba-tiba jadi super kaya raya banget. Jangan mencari alasan kalau karena dia orang kaya dia bisa sukses, karena dia orang kaya semuanya terpenuhi, karena dia orang kaya semua regulasi bisa tercapai dengan mudahnya. No, setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Bersyukurlah kalau lo memang terakhir kurang kaya, nggak apa-apa, tapi lo meninggal nanti harus jadi orang kaya gitu. Cakep kan? 7. Lah buat dia mah gampang, gua mana paham. Nah iya, makanya kan kalau nggak paham lo harus belajar gitu. Jadi jangan iri sama orang yang jauh lebih pintar daripada kita. Itu kesempatan kita ketika kita tidak tahu, cari tahu lah gitu, cari tahu lah gitu. Kenapa dia bisa tahu, kenapa kita enggak? Mungkin itu bukan bidang kita, tapi kita harus bisa belajar juga di luar bidang-bidang kita. Jadi kita kalau kita makin banyak pengetahuan di berbagai bidang kan itu juga buat kita emang poin plus juga gitu. Kita untuk bergaul sama orang banyak juga bisa ngomongin banyak hal pula gitu. Jadi jangan cuma terfokus atau kita mengurung diri kita cuman ahli di bidang yang kita kerjakan aja kayak gitu. Jadi jangan mikir ya buat dia mah gampang, tapi buat gue mana paham gitu. Enggak, kalau bisa ya kalau buat dia paham ya gue harus bisa paham juga, setidaknya gue mengerti lah kulit-kulit luarnya kayak gitu. Yang ke-8, nah inilah di video gue yang berikut sebelumnya, udahlah ngalir aja hidup ini, going with the flow. I don't really agree with that, karena menurut gue itu buat orang-orang yang pesimis saja, atau orang-orang yang malas dan orang-orang yang tidak mau berusaha gitu. Karena ya itu gue yang gue bilang di video berikutnya gitu, kita hidup ini pilihan. Jadi kita mau sukses atau enggak, kita mau sehat atau sakit, itu pilihan kita kayak gitu, dengan apa yang kita usahakan, yang effort kita yang harus kita lakukan. Jadi mindset yang ini juga harus disingkirkan. Yang ke-9 adalah apa aja oke lah gue mah gitu. Kayak ini juga orang-orang yang mindset yang harus dihindarkan juga gitu, karena kita nggak boleh serta-merta menerima apa aja yang dari luar kasih untuk kita gitu, karena kita harus punya filter, kita harus punya prinsip, kita harus punya visi, kita harus punya misi sendiri, dan kita harus punya pegangan-pegangan hidup yang memang itulah jadi pondasi atau landasan hidup kita. Jadi jangan semuanya kita accept, kita terima, nanti yang ada hidup kita tidak tentu arahnya kemana. Ya, jadi jangan apa aja oke lah gue mah, itu no, jangan. Mungkin kalau soal makanan nggak apa-apa, makan apa aja lah oke lah gue mah nggak apa-apa, karena makan kan penting. Banyak makan yang enak, kayak mau ngikutin orang lain nggak apa-apa. Ini kita ngomonginnya nggak dalam bidang makanan ya gitu. Dan yang 10 adalah kenapa sih hidup gue begini banget? Ini tadi nyambung sih sama poin berapa yang di atas tuh, yang sempat kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya ya kan. Jadi hidup ini lu dikasih seperti ini, dikasih sebesar permasalahan sebesar ini, berarti lu punya kemampuan sebesar itu juga untuk mengatasinya gitu. Jadi kalau orang lain mungkin lu melihatnya mereka punya masalah yang kecil, itu masalah dia lebih gampang, kenapa yang berat ke gue ya? Karena lu punya kemampuan, kapasitas untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar daripada mereka. Jadi bersyukur aja dan lanjutkan hidup ini dengan semangat. Itu dia 10 poin yang dari gue, mindset yang harus kita tinggalkan, kita poles dari diri kita, yang kita harus jauhkan. Jadi kita harus isi pikiran kita itu dengan mindset-mindset yang positif. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan positif. Ketika kita menjalani hidup dengan positif, kita bisa memaksimalkan hidup ini. Dan sekali lagi gue tidak menggurui, gue cuma mau sharing aja buat diri gue sendiri juga gitu. Jadi gue ketika nonton video ini kayak, oh ya gue pernah ngomong ini, berarti gue harus melakukan ini. Cuma jangan asbun doang gitu. Bahkan buat gue bebannya makin berat lagi nih gitu. Jadi ya, thanks so much for watching yang sudah sampai akhir ini. Dan semoga setidaknya ada satu orang aja nonton nih bisa berubah hidupnya. Gue seneng banget nih gitu, bisa memulai
punya mindset yang positif. So, jangan lupa di follow Instagram dan juga TikTok gue, and subscribe this video, this channel kalau kalian suka, dan juga like, comment, share pastinya video-video ini kalau kalian juga setuju dengan apa yang gue omongin. Kalau tidak setuju silahkan komen, I'm gonna read that comment pastinya ya. Tapi jangan head speech, kasihlah masukan yang positif membangun. Thanks for watching, always be careful, cause your best. I'll see you next video. Bye.